Sorry guys, lagi nepokin nyamuk guys. By the way, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan sama aku, Dr. Andira Utami. Ngomong-ngomong soal nepok nyamuk, itu kan sebuah permainan, tapi bukan permainan kalau dihadapi oleh satu negara yaitu Indonesia. Kenapa sih gue bahas-bahas nyamuk? Karena masa ada berita nih belakangan terakhir-terakhir ini ada yang nyebut nyamuk Bill Gates, nyamuk bionik, nyamuk rekayasa. Ada yang udah pernah dengar belum teman-teman semuanya? Pokoknya belakangan ini tersebar berita tentang nyamuk yang katanya silang ya. Bukan subsidi silang guys, dibikin rekayasa baru pakai bakteri namanya Wolbachia gitu. Jadi mendengar tentang berita-berita yang aku baca juga, mendengar dan membaca, ternyata komentarnya nih agak-agak mix sebenarnya. Perihal tentang nyamuk Wolbachia yang digunakan sebenarnya untuk menangani angka DBD, demam berdarah. Nah, karena di Indonesia tuh DBD masih tinggi, nanti tenang, aku akan kasih tahu angkanya. Ini pengen komentar secara pribadi dulu sebenarnya sama yang terjadi. Aku ngeliat beberapa komentar netizen bilang, ih nyamuk rekayasa, lagi-lagi pasti tuduhannya ada microchip lah, ada GPS di dalam nyamuknya atau apalah itu. Semoga teman-teman selalu terus mencari kebenaran yang paling benar supaya tidak tergiring ke opini yang salah. Nih makanya di sini aku juga mau kasih opini pribadi tapi juga mau memberikan fakta tentang Bill Gates gitu ya. Kan kenapa nih disebut sama nyamuk Bill Gates gitu? Disebut sebagai nyamuk rekayasa buatan Bill Gates. Bukan Bill Gates yang bikin guys. Bill Gates itu punya uangnya. Dia mendanai penelitiannya semenjak 11 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan gue sih ngebayanginnya gini ya, kalau semua orang di dunia ini punya hati dan kepala sebesar Bill Gates, pengen menangani masalah dunia, mungkin di dunia nggak ada masalah. Tapi kita patut bersyukur juga kalau misalkan masih ada orang yang masih mau mikirin permasalahan negara lain atau mungkin permasalahan yang sifatnya, gue sih kalau mikirin diri sendiri sih paling utama ya, gue mungkin nggak mikirin kayak itu kalau banjir di situ gimana ya? Itu kalau misalkan pohonnya ditebang gimana ya? Nggak se-ekstrim itu. Tapi ada nih satu orang yang kebetulan dia punya dananya, dia punya fasilitasnya, lalu dia mendanai penelitian tentang nyamuk Wolbachia ini. Jadi kita masuk ke beritanya. Nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk hasil rekayasa. Mulai dilepas di 5 wilayah di Indonesia dalam keterangan resmi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa 5 wilayah yang disebarkan nyamuk Wolbachia ini adalah pilot project yang adalah itu kotanya Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Nah aku tuh nggak nemuin tuh kenapa random di 5 tempat itu, apakah karena DBD tinggi apa segala macam, harus aku riset ulang, tapi pilot project terjadi di 5 tempat itu. Nah, bakteri Wolbachia ini diketahui merupakan bakteri alami yang banyak ditemui pada berbagai jenis serangga. Tapi melalui riset ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti dari WMP yaitu World Mosquito Program, bayangin ya. Menurut gue sih dunia gue terlalu sempit sampai gue baru tahu bahwa ada WMP, World Mosquito Program. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang meneliti gimana cara nyamuk bisa menularkan virus dan sebagainya, which gue sangat appreciate gitu, kayak gue apresiasi banget bahwa wah ternyata di luar sana tuh banyak banget hal-hal yang aku tuh belum tahu. Aku sampai nggak tahu ada organisasi yang memfokuskan diri neliti nyamuk tok guys. Nyamuk tuh kecil banget, dipretelin kali. Aduh ini kakinya, tau nggak? Salah satu cara di kedokteran kita ngebedain jenis nyamuk adalah warna kakinya, warna badannya. Ada yang belang-belang, ada yang garisnya 2, ada yang sayapnya gimana. Jadi thank you untuk semua researcher karena
Dengan riset kalian lah kita jadi bisa berkembang dan bisa mengetahui nih kira-kira nyamuk ini menyebabkan apa, nyamuk ini menyebabkan apa. Nah, dari si World Mosquito Program ini, bakteri Wolbachia yang disuntikan ke nyamuk Aedes aegypti yang adalah penyebab DBD mampu mencegah replikasi virus yang menjadi sumber penyakit DBD. Nah, uji coba penyebaran nyamuk ini dilakukan untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Nyamuk hasil uji coba lab ini disebut mampu melumpuhkan virus dengue yang ada dalam nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau misalkan jadi si telur-telur Wolbachia ini tuh dikawinkan dengan nyamuk Aedes aegypti, diharapkan which sesuai dengan penelitiannya hasilnya jadi si virus dengue-nya itu jadi lebih tidak mampu untuk menginfeksi kayak gitulah. Jadi menurunkan dan menekan tingkat infeksiusnya si Aedes aegypti itu loh, virus yang ada di dalam nyamuk tersebut gitu. Nah, ternyata Bill Gates melalui Bill and Melinda Gates Foundation menjadi salah satu sponsor penelitian nyamuk Wolbachia ini. Jadi orang mikirnya, oh Bill Gates itu lagi ngutak-ngutik nyamuk di laboratorium. Enggak, waktunya terlalu padat dia untuk ngutak-ngutik nyamuk. Tapi dia menginvestasikan apa yang dia punya ke sebuah organisasi yang dia anggap bisa menolong banyak orang. Banyak hoax tentang dia, tapi banyak juga hal baik yang ternyata kalau kita cari-cari, oh jangan-jangan nih beberapa hal baik gitu adalah hasil dari penelitian orang-orang yang kita nggak pernah kenal. Jadi doakanlah yang baik-baik aja buat siapapun yang menolong kita, mau kita kenal ataupun tidak kenal, oke? Tapi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa ada ilmuwan Indonesia di balik penelitian nyamuk Wolbachia ini. Dia adalah Profesor Dr. Adi Utarini, pengajar dan peneliti dari UGM atau Universitas Gadjah Mada. Adi Utarini ini pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Time di tahun 2021. Namanya berkibar banget, mengharumkan nama Indonesia sampai si Melinda Gates tuh nyebut-nyebut dan mengelulukan dia melulu gitu karena dia jenius gitu. Kembali lagi nih, karena urusan kesehatan kita pasti akan bawa-bawa Bapak Menkes terus menerus ya. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia ke 5 kota itu diatur lewat surat keputusan Menteri Kesehatan RI. Dan penyelenggaraan pilot project ini sebagai inovasi penanggulangan demam berdarah dengue. Jadi DBD supaya dia ditekan angkanya dijadikanlah pilot project ini. Nah, menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, kasus DBD di Indonesia itu terus meningkat, guys. Pada tahun 2021 sebanyak 73.518 dengan angka kematian 705 orang. Jadi kemarin tuh ada nih perbincangan antara dokter tuh kalau misalkan ada COVID, ada TBC, ada DBD, sebenarnya tuh semuanya sama-sama masih parah gitu. Tingkat kematiannya, mortality rate-nya tuh masih tinggi, tapi karena COVID misalkan lebih baru, lebih hits, lebih viral ya itu yang di-highlight. Padahal TBC juga masih tinggi, DBD juga masih tinggi gitu. Tahun 2022 dia naik. 2021 73.000, 2022 jadi 131.265 kasus dengan angka kematian 1.183 orang. Dan yang paling sering kena DBD adalah apa? Anak umur 5 sampai 14 tahun. Siapa yang pengen anaknya sakit terus tidak selamat kan? Enggak kan gitu. Karena lagi pula generasi mereka lah yang harusnya meneruskan dan menjadi populasi yang produktif di tahun 2045 nanti gitu. Jadi dengue di Indonesia atau demam berdarah di Indonesia meningkat terus selama mungkin 50 tahun terakhir. Wow, very mind blowing. Karena belum ada solusi yang paten gitu. Tapi sebenarnya dulu pas aku di puskesmas udah banyak banget hal yang dilakukan by the way. Jadi selama 50 tahun terakhir itu pemerintah sudah melakukan segala macam intervensi dan program mulai dari pemberian larvasida, pemberantasan sarang nyamuk, melakukan 3M, membentuk juru pemantau jentik atau jumantik itu tuh. Gue bagian dari geng jumantik yang tiap hari Jumat ngecekin rumah warga ada genangan apa enggak. Kalau ada genangan kita cek ada jentik nyamuk apa enggak. Gue actually masuk ke rumah warga gitu kayak ngetok-ngetok, "Bu, hari ini jadwalnya ngecek ada jentik apa enggak." Masih
sekonvensional itu. Jadi mungkin inovasi-inovasi seperti inilah yang dibutuhkan supaya penanganannya jauh lebih cepat. Jadi gerakan Jumantik ini dilakukan sampai juga fogging, tapi memang angkanya ternyata berbasis data masih terus meningkat. Nah, ngomong-ngomong soal nyamuk Wolbachia, keberhasilan Wolbachia di Jogja ternyata sudah terdata nih. Di Jogja berhasil menurunkan incidence rate demam berdarah di bawah standar WHO, yaitu 1,94 per 100.000 penduduk pada Juli 2023. Nah, ini tuh mengimplementasikan teknologi Wolbachia yang tadi udah aku sebutin. Nah, menurut WHO, standar untuk incidence rate atau frekuensi kesakitan adalah 10 per 100.000 penduduk. Sedangkan di Jogja udah berhasil sampai 1,94. Selamat Jogja! Selain kamu makanannya enak-enak dan murah-murah, ternyata kamu juga berhasil menurunkan DBD. Congrats! Aku kasih piala. Nah, di Indonesia ini ternyata kita tuh karena masih punya banyak banget tantangan ya. Kayak misalkan kalau teman-teman tuh nanya, kok tiba-tiba DBD, kok tiba-tiba sakit pernafasan. Kalau kita harus rangkum, sebenarnya Indonesia secara negara itu tuh lagi menghadapi yang namanya triple burden guys. Triple burden healthcare issue, oke? 1, penyakit infeksi dan emerging diseases. Seperti infeksi yang baru seperti COVID. Atau penyakit-penyakit baru yang masih berkembang, itu jadi masalah utama. Karena ketahanan secara kesehatan juga masih, ketahanan secara sistem dan juga populasinya juga masih harus diperbaiki lagi. Kedua, penyakit menular yang belum teratasi dengan baik. Salah satunya adalah DBD, malaria, TBC, dan sebagainya. Yang ketiga, penyakit tidak menular yang cenderung naik setiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman nanya, aduh banyak banget masalah kesehatan. Iya guys, Indonesia itu negara kepulauan yang penduduknya ada 278 juta manusia dengan beda-beda budaya dan beda-beda segala macam. Dan inilah 3 penyakit dan triple burden yang dihadapi negara kita. Nah, yang sebenarnya aku juga pengen highlight selain si Wolbachia, karena dia masuk ke dalam bagian penyakit menular yang susah dan kesulitan untuk ditangani, penyakit tidak menular ini juga sama pentingnya karena ternyata guys, penyakit yang PTM ini tidak menular ini meningkat terus dan usianya semakin muda. Salah satu contoh penyakitnya adalah diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, hiperkolesterol, dan sebagainya. Nih, ada angka-angka membagongkan ya. Tahun 2014 terdapat 6.116 kasus dengan total pembiayaan sebesar 9,1 T hanya untuk penyakit-penyakit tadi tuh, DM, hipertensi, kolesterol, dan sebagainya. Kalian mau tahu 4 tahun kemudian dari 9,1 T pembiayaannya jadi berapa? Jadi 20,1 T hanya untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Jadi kalau kita merasa permasalahan kita cuma DBD, oh tidak. Gue jadi kayak udah setajam silet belum? Atau kayak Mbak Nana gitu. Jadi intinya ternyata melihat dari angka ya, pembiayaan semakin meningkat. Ada bagusnya kita sebagai warga Indonesia mulai menyadari bahwa tugas untuk menjaga kesehatan itu bukan kita lemparkan ke pihak-pihak yang memiliki otorita, tapi ke diri kita sendiri juga. Kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita bertanggung jawab tentang bagaimana kita menjaga diri kita supaya terus sehat dan supaya sekeliling kita juga tetap sehat. Jadi teman-teman semuanya ingat, sebagai negara Indonesia kita memang betul masih menghadapi banyak challenge, tapi setiap orang yang punya semangat membantu untuk menyehatkan Indonesia, aku yakin bisa ngebantu agenda besar Indonesia untuk jadi negara yang lebih sehat lagi ke depannya. Oke? Kalau gitu kita akan membahas tentang kesehatan-kesehatan baik dari kacamata global ataupun nasional ataupun kesehatan pribadi di episode 100% Sehat yang berikutnya barengan aku, Dr. Adira Utami. See you guys!